Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami percaya Tuhan akan menyampaikan satu hal yang baru, pengajaran yang baru buat kami semua, menjadi rema buat diri kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. 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 Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Erwin. Ya, saya dari gereja Tamsir, GBI Tamsir. Saya kemari dengan istri saya. Saya punya istri satu, itu di belakang. Anak saya 4. Ya. Terus kita berdua kenal anak tunggal, jadi anaknya banyak sekali ini. Oke, saya kalau nggak salah ini cabang dari GBI Gloria. Betul ya, luar biasa. Saya yakin nih tempat ini akan menjadi sinar ya, menerangi wilayah ini semuanya. Saya percaya akan banyak jiwa-jiwa yang terdatang dan dipenuhi oleh jiwa-jiwa di tempat ini. Amin. Oke, kalau kita buka di Mazmur 9 ayat 10, nggak usah dibuka. Ya, kalau kita buka ayat 90, Mazmur 90 ayat 10, di situ dikatakan umur manusia itu 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun. Saya yakin banyak yang sudah dengar firman Tuhan ini. Ya, tapi juga kita sering kali kita melihat ada orang yang umurnya lebih daripada itu, ya. Ada yang sudah lebih, ada yang 80 lebih gitu ya. Bahkan 90 lebih ada gitu. Nah, saya baru aja lihat di YouTube kalau ternyata Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad itu umurnya 100 tahun bulan Juli kemarin. Dan itu luar biasanya, dia itu sudah dia diinterview dengan wartawan, dia dengan mudah gitu loh berbicara santai ya, dan dia bilang katanya dia juga olahraga setiap pagi, jalan kaki. Wah, berarti luar biasa kan. Tapi menurut Paulus, hal itu adalah nggak terlalu penting. Bagi Paulus hal itu tidak terlalu penting. Ya, yang penting selama kita hidup ini di sini, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan itu yang paling penting. Bukan lamanya kita hidup, tapi apa yang sudah kita berikan pada Tuhan selagi kita masih hidup. Ya, kita buka ayatnya di situ. Ya. Ada di Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena kita semua juga akan meninggalkan dunia ini, ya. Ya, apa maksudnya? Gimana juga tetap kita akan meninggalkan. Jadi hal itu nggak terlalu penting gitu ya. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan saja ya saudara, tapi nyimak gitu ya firman-nya ya. Sudah ketemu? Sudah. Oke, saya bacakan ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Katakan bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Ya, berarti kalau dia hidup, dia itu harus kerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi Paulus saat itu dia diperhadapkan dengan dua pilihan nih. Apakah dia harus mati? Itu adalah keuntungan buat dia, atau dia hidup artinya dia bekerja memberi buah. Jadi ada dua ya pilihan dia. Di ayat berikutnya, aku didesak dari dua pihak, dikatakan seperti itu. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Katakan apa? Itu memang jauh lebih baik, ya. Jauh lebih baik kalau dia bisa
hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi dengan arti kata itu adalah mati, ya. Dia ketemu dengan Kristus. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, ya, karena ini dia sadar dia ini dan tugas, ya, dia diutus ke dunia ini untuk melakukan tugas ini. Ya. Tapi kenapa dia bisa berkata kalau mati adalah suatu keuntungan? Ada nggak di sini berani mengatakan bahwa mati adalah suatu keuntungan? Dia berkata mati adalah suatu keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena dia sudah nggak ngalamin lagi yang namanya sakit. Dia nggak mengalami lagi yang namanya siksaan dalam dunia ini. Ya. Dia sudah bisa ketemu dengan Tuhan. Dia sudah bisa senang, bisa berhadapan dengan penciptanya. Karena dia sudah memberikan hidupnya buat Tuhan Yesus. Jadi buat dia ini satu keuntungan kalau dia bisa ketemu Tuhan. Dan ini adalah pilihan dia yang terbaik buat dia. Tapi kalau dia lihat perlunya, dia perlu tinggal di dunia ini. Ya. Untuk apa? Untuk bekerja memberi buah. Jadi saya katakan, mati, kapan kita mati itu nggak penting. Yang penting adalah selama kita hidup, gitu. Selama kita hidup, apa yang sudah kita beri pada Tuhan? Apa kita sudah memberi sesuatu buat Tuhan? Atau kita belum memberi apa-apa? Ya. Jadi tolong camkan ini, tolong dipikirkan hal ini, ya. Sudahkah kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita? Nah, ini adalah tema saya untuk sore hari ini, yaitu bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Nah, buah-buah apa saja kah itu? Ini yang kita akan bahas nanti. Kalau artinya, kalau kita masih bisa bernafas saat ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua untuk bisa bekerja memberi buah. Ya. Nah, buah apa yang kita bisa hasilkan? Ada 4 buah. Ya. Nah, itu kesatu adalah buah jiwa. Yaitu buah jiwa. Ya, apakah itu buah jiwa? Yaitu kita menginjil, kita memberitakan Injil dan membawa jiwa kepada Tuhan. Ya, jiwa-jiwa yang kita persembahkan pada Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Karena banyak orang yang saat ini pergi ke gereja, ya, atau pergi ke persekutuan, tapi tidak pernah mau bawa jiwa. Gitu. Ada orang yang sudah lama melayani Tuhan, tapi tidak pernah mau menginjil. Meskipun sudah berkali-kali dikasih tahu, yuk kita kalau ke gereja bawa jiwa, bawa teman-teman sekitar kita. Tapi sampai saat ini masih belum ada orang yang begitu, meskipun udah dibilangin gitu. Nah, saya harap tidak di tempat ini, gitu ya. Karena ini adalah gereja yang mau bertumbuh, ya kan? Tempat-tempat di sekitar kita ini masih banyak yang belum kenal Tuhan juga. Ya, ini adalah semua tugas kita supaya tempat ini boleh bertumbuh. Ya, Tuhan pasti senang dengan jiwa-jiwa yang kita bawa, ya. Nah, untuk itu Tuhan tidak pernah mengutus kita untuk berbaur dengan sekerumunan domba. Tuhan mengutus kita untuk berbaur dengan serigala. Ya kan? Nah, di firman-Nya segini, Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan tuh mengutus kita seperti domba tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan tidak mengutus sembarangan tanpa membekali kita. Tuhan bilang, kamu harus cerdik dan tulus. Itu senjata kamu. Aku utus kamu di tengah-tengah serigala, bukan tengah-tengah domba. Jangan sampai kita itu nyaman dengan kondisi kita.
yang dikelilingi dengan domba-domba. Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Tapi kita mesti cerdik dan tulus. Itu senjata kita, ya. Kalau kita memang mau jadi terang, kita mau bersaksi di depan orang, kita harus mau diutus seperti itu. Ya. Oke. 2, itu buah pelayanan. Apakah itu buah pelayanan? Kita bisa beri apa dalam tugas kita, yaitu bisa memberi buah, yaitu buah pelayanan. Buah pelayanan itu adalah talenta dan karunia apa yang kita miliki. Buah pelayanan itu talenta yang Tuhan sudah berikan pada kita. Setiap talenta itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau Tuhan sudah berikan pada kita, itu harus dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, sebab nanti kita Tuhan datang kedua kali, Tuhan akan minta semua itu. Itu kalau saudara mau baca di Matius 25 ayat 14 ayat 30, itu perumpamaan tentang talenta. Ya. Ada orang yang diberi 1, ada yang 2, ada yang 5. Yang 5 dikembangkan, yang 2 dikembangkan, tapi yang 1 disimpan, dia tidak kembangkan. Nah, ini buah pelayanan adalah kalau kita tuh kembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan pada kita. Apakah talenta? Main musik kah, ya, berkhotbah kah, atau talenta yang lain, ya, jadi WL kah? Itu talenta yang kita kembangkan. Jangan kita simpan itu seperti orang yang diberi 1 talenta, sehingga nantinya Tuhan akan bertanggungjawabkan, dan kalau kita tidak kembangkan, kita akan masuk neraka, saudara. Ya. Jadi perumpamaan tentang talenta. Di mana kita ditempatkan? Ya, tentunya di gereja ini, ya, GBI Solideo. Ya. Tuhan tempatkan kita di sini. Artinya kita benar-benar harus mengembangkan talenta kita di sini. Ya. Jadi buah pelayanan adalah talenta kita atau karunia kita yang kita kembangkan dalam di mana Tuhan mengutus kita untuk melayani. Terus yang ketiga adalah buah pertobatan. Buah pertobatan adalah sudahkah kita bertobat dari kehidupan kita yang lama, atau kita masih hidup dengan kehidupan kita yang lama. Dan Tuhan maunya kita secara menyeluruh, kita mau berikan kepada Dia, mau kita tinggalkan semua kehidupan kita yang lama itu. Misalnya ya, buah pertobatan itu hasil pertobatan kita, ya. Kalau dulu kita misalnya masih merokok, sekarang sudah kita tinggalkan, ya. Kalau dulu kita masih suka bohong, sekarang sudah kita tinggalkan. Kalau dulu kita suka marah-marah, ngomong kasar, atau ngomong yang tidak patut lah, ya. Sekarang kita sudah tinggalkan semua itu. Kalau dulu kita masih berpikiran kotor, sekarang kita tentunya sudah tinggalkan menjaga kekudusan kita. Nah, ini yang buah-buah pertobatan. Tuhan perintahkan kita untuk menjaga kekudusan, itu juga, ya. Sudahkah kita menjaga kekudusan? Tuhan perintahkan di Ibrani 12 ayat 14b, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Kalau kita tidak mengejar kekudusan, kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Tuhan juga bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab kudus itu ada perintah Tuhan. Oke, inilah tadi buah pertobatan, ya. Sudahkah kita memberikan pertobatan secara menyeluruh pada Tuhan? Nah, keempat adalah buah roh.
buah roh. Buah roh itu harus ada dalam diri orang Kristen. Harus ada dalam diri orang Kristen. Buah roh itu sama dengan satu buah, bukan buah-buah roh. Bukan 9 buah roh, bukan. Buah roh itu ada satu buah tapi 9 rasa. Ini yang saya istilahkan seperti ini. Satu buah 9 rasa. Itulah buah roh. Ya, ada satu kesatuan yang menunjukkan kedewasan rohani orang percaya. Itulah buah roh. Buah roh adalah 9 kualitas atau sifat yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya yang mencerminkan karakternya Kristus. Selama kita hidup saat ini, ya, Tuhan kasih kesempatan untuk kita bisa mempraktekkan buah roh ini, ya. Karena karakter kita itu harus dibentuk, ya, diubahkan supaya bisa serupa dengan Kristus. Buah roh itu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, 9 buah roh. Coba nanti di rumah saudara baca ini, karena ini penting buat kita. Ya, selama kita hidup ini kita berusaha untuk mempraktekkan 9-nya ini, ya, supaya kita ini mempunyai karakter Yesus. Oke. Saya nggak bisa menjelaskan semuanya, tapi saya akan ambil 3 ada, ya, yaitu mengenai kasih. Pertama itu kasih yang saya ambil, dan sukacita dan damai sejahtera. Karena yang lain-lainnya saya pikir semuanya sudah pasti tahu. Mengenai kesabaran, menguasai diri, ya, tinggal kita praktekkan. Tapi mengenai sukacita dan damai sejahtera itu yang seperti apa? Ya. Kasih itu yang seperti apa? Di kasih itu ada hukum kasih, yaitu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Coba dibuka semuanya. Kita sama-sama membaca, saudara nyimak, saya akan bacakan. Hukum kasih itu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Oke. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang itu adalah kasih vertikal, ya, yaitu kepada Allah. Yang kedua, di sini dikatakan, dan hukum yang kedua, katakan yang sama dengan itu. Ya, kita katakan yang sama dengan itu. Artinya apa? Artinya itu levelnya sama. Jadi bukan artinya ini yang kedua itu lebih rendah, bukan. Ini sama. Dia itu satu, yang kedua ini sama levelnya. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah kasih horizontal. Jadi kedua-duanya punya level yang sama. Jangan, bukan berarti itu masih ini yang kedua gitu ya, nomor 2, nomor 1 tuh kamu harus kasih Tuhan dulu. Enggak. Dua-dua ini sama level. Kasih manusia, kasih sama Tuhan itu sama. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau hukum kita ini perlu melakukan 2 hukum ini sekaligus. Ya. 2 hukum ini secara vertikal yaitu hukum kepada Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan. Juga secara horizontal kita juga hukumnya mengasihi manusia. Kita perlu terhubung di antara kedua-duanya juga. Terhubung pada Tuhan itu artinya setiap pagi saudara doa sama Tuhan, memuji, menyembah, baca Alkitab, punya hubungan yang erat dengan Tuhan, terhubung dengan Allah.
Tapi bukan hanya itu saja, gitu ya. Tuhan juga bilang, kamu tuh perlu yang kedua, yang sama levelnya dengan terhubung dengan Tuhan, yaitu terhubung dengan manusia. Misalnya saudara ikut komsel misalnya, atau teman-teman sepelayanan, ya. Itu juga sama kalau sudah terhubung dengan mereka. Sebabnya apa? Untuk menjalankan hukum kasih, kita perlu manusia juga. Ya, hukum kasih itu perlu manusia. Bagaimana kita bisa belajar mengasihi kalau tak ada manusianya? Gitu. Banyak orang diajak ikut konsel, ayo ikut persekutuan, tapi nggak mau. Udahlah, yang penting saya datang ke gereja setiap minggu, gitu kan, kebaktian. Tapi nggak mau ikut-ikut seperti itu. Salah, saudara. Kita pun disuruh Tuhan untuk bisa terhubung dengan manusia, supaya kita bisa menjalankan hukum kasih ini. Ya, jadi kita perlu musuh. Kenapa kita perlu musuh? Musuh itu yang membuat kita bisa mengasihi. Tanpa ada musuh, gimana kita bisa mengasihi musuh kita? Tuhan sedangkan Tuhan mengajar kita untuk kasihilah musuh. Gimana kalau nggak ada musuhnya, gitu kan? Jadi kita perlu musuh itu, kita perlu untuk supaya kita bisa belajar mengasihi. Karena kasih yang di sini yang diceritakan mengenai di dalam buah roh itu bukan kasih yang levelnya itu baru dari mula, gitu loh. Itu bukan level yang baru mula, itu mengasihi orang yang baik sama kita, bukan. Tapi orang yang menganiaya kita, orang yang menghina kita, orang yang menyakiti kita, musuh kita. Level kasih yang Tuhan berikan buat kita untuk kita pelajari adalah level mengasihi musuh. Jadi bukan suatu hal yang gampang, yang saudara perlu belajar. Dan saudara belajarnya itu harus dengan penyertaan Roh Kudus. Kalau tidak ada penyertaan Roh Kudus, mustahil, saya katakan sekali lagi, mustahil saudara bisa mengasihi musuh. Kalau kamu tidak ada penyertaan Roh Kudus, kalau kamu tidak pernah terhubung dengan Tuhan, mustahil. Saya mau ngaku ini ya, saya tuh pernah dikena tipu 500 juta, 550 juta. Bahkan sebelumnya ada lagi di saya dengar. Dan Tuhan ngomong sama saya, ampuni mereka, bahkan doakan orang yang menganiaya kamu. Itu berat, saudara. Nggak gampang. Hanya dengan hubunganmu dengan Tuhan, kalau kamu sudah terhubung dengan Tuhan, baru kamu bisa mengampuni orang ini. Bukan saja mengampuni loh, mengasihi. Levelnya lebih lagi daripada pengampun. Mengasihi musuh itu, mendoakan mereka. Ya. Lukas 6 ayat 27 sampai 28 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya. Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita mungkin bisa mengasihi, mungkin bisa mengampuni. Bisa nggak kita mendoakan mereka? Kita doa berkat buat mereka. Orang yang nipu kamu, orang yang sakiti kamu, orang yang khianati kamu. Bisa. Nah, itu perlu belajar dengan Roh Kudus. Yang nggak bisa kita akan lewati itu dengan kekuatan manusia, nggak bisa. Itu udah supra, ya. Itu perlu Roh Kudus. Kalau hubungan kita dekat sama Roh Kudus, baru kita bisa mengasihi Roh Kudus. Nah, mulailah kalau saudara punya ada seandainya musuh, ya saya katakan musuh.
mulailah saudara memberkati mereka, ya, belajar dari buah roh ini. Yang kedua, buah roh sukacita. Masih ada waktu? Masih. Kedua adalah buah roh sukacita. Sukacita yang didapati itu bukan sukacita dari luar, tapi sukacita yang timbul dari dalam diri kita yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Beda dengan sukacita dari dunia ini. Kalau sukacita dari dunia ini itu sifatnya sementara, ya, sifatnya dari lihat-lihat kondisi, ya. Kalau kondisinya lagi membuat kita sukacita, baru kita bisa sukacita. Misalnya saudara lagi jalan-jalan sama teman-teman, ya, wah kita kakak kiki, kita ketawa semua, kita sukacita. Itu kondisi dari luar kan, itu sukacita dari dunia. Kalau saudara lihat film humor, saudara ketawa, sukacita dari luar, ya. Ya, seperti itu. Itu adalah sukacita yang ditimbulkan dari luar. Tapi bagaimana dengan sukacita yang timbul dari dalam? Sukacita dari dalam itu tidak lihat kondisi dari luar. Kalau kondisi luar itu lagi jelek, ya, kita masih bisa bersukacita. Saya divonis sakit kritis. Saya saat ini ginjal saya tidak berfungsi. Saya tiap seminggu hampir 3 kali saya cuci darah. Kalau saya mau mengeluh dalam keadaan hidup saya bisa mengeluh. Tapi saya tidak mau mengeluh itu. Buat apa? Ya kan? Kita bawa happy aja. Kita bawa sukacita aja. Saya masih mau melayani Tuhan. Sampai saya udah sekarat, saya udah mau meninggal pun saya akan berusaha untuk bisa melayani Tuhan, saya melayani. Nah, itu sukacita yang tidak timbul dari luar. Sukacita yang timbul dari dalam. Yang dihasilkan oleh hubunganmu dengan Roh Kudus. Kalau kamu tidak ada terhubung dengan Roh Kudus, sulit untuk bisa mengadakan sukacita seperti itu. Saudara bisa mengeluh setiap hari. Kenapa saya harus begini? Ya, kenapa saya harus alami kehidupan saya seperti ini? Saudara akan bisa mengeluh. Tapi kalau saudara punya hubungan dekat dengan Tuhan, saudara nggak sukacita, tidak peduli kondisi kita gimana, kita tetap sukacita. Nah, ini yang sukacita yang mau Tuhan ajarkan sama kita dari buah-buah roh ini, buah roh ini. Sama juga dengan damai sejahtera, ya, juga timbulnya dari dalam, bukan dari luar. Kalau damai dari luar itu kayak ya tidak ada perang gitu ya, kondisinya sedang tidak sulit, kondisi kita itu damai, ya kan, dari luar gitu kan. Tapi damai yang dari dalam beda dengan damai yang dari luar gitu. Damai yang dari dalam, meskipun kondisi di luar kayak bagaimanapun, tetap kita merasa damai. Belum lama ada demo, ya kan? Banyak teman saya yang udah kabur ke luar negeri, ya kan? Jadi kan ngeri juga demo nih, udah mulai datang nih, Bekasi udah mulai masuk nih, ya orang pada ketakutan dengan demo. Tapi orang yang punya damai dari Tuhan, hal-hal itu tidak akan mengkhawatirkan dia gitu. Belum juga lama lagi COVID juga sama. Mau lari ke luar negeri, di luar negeri juga ada COVID. Ya. Akhirnya ngumpet di dalam rumah, seharian nggak keluar-keluar. Ada yang sampai ketakutan seperti itu. Nah, kan kalau kita punya damai dari Tuhan, ya tentunya dengan dijaga, nggak terlalu over damai kita gitu ya. Kita nggak ada merasa takut, nggak merasa khawatir dengan keadaan apapun di luar kita, karena kita ada damai. Ya itulah yang dikatakan damai yang dihasilkan dari dalam. Ya, Tuhan mau kita ini belajar mengenai buah roh ini. Selama kita